Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan di video kali ini aku bakalan bahas tentang yang selalu kalian tanyain di DM maupun di kolom komentar, yaitu surat bersedia pindah prodi, teman-teman. Di sini tuh aku mau ngejelasin sesuai pengalaman ya, teman-teman, bukan sesuai dengan penilaian si pencetar yang aslinya. Semua perencanaan itu sebenarnya banyak ya, udah ada, cuman memang hasil keputusan akhir itu tetap diambil oleh tim si pencetar, dan biasanya tuh di akhir-akhir baru mereka menentukan bahwa seperti ini. Jadi mereka aja nih yang tahu gimana sih arahnya penilaiannya seperti itu. Nah, untuk masalah surat yang bersedia untuk pindah prodi itu tuh banyak banget yang nanya. Kan poin 1 tuh adalah kalian tidak bersedia untuk pindah prodi. Poin kedua adalah kalian bersedia untuk pindah prodi. Nah, banyak banget nih yang bingung, Kak, aku harus pilih yang mana, nggak pindah prodi atau tetap di prodi. Nah, di sini tuh aku nggak mau nyaranin ke kalian harus ambil poin 1 atau poin 2. Di sini aku hanya mau ngasih tahu ke kalian gimana sih sebenarnya pindah prodi itu. Kalian nanti bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang aku sampaikan ataupun pernyataan yang akan aku sampaikan ke kalian. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri ya, ambil keputusan sendiri. Karena itu sebenarnya sesuai hati kalian aja, karena orang tuh beda-beda. Jadi surat keterangan pindah prodi itu, kalau poin 1 itu kalian tidak mau menerima kalau misalnya kalian dipindah prodikan kan. Itu sama saja halnya kalian menuliskan kalian tidak siap ditempatkan di mana saja. Itu peluang kalian untuk lolos tuh sedikit. Jadi kalau kalian pilih poin 1 tidak bersedia dipindah prodikan, itu sama saja halnya kalian menutup alternatif choice kalian, pilihan alternatif kalian untuk lulus. Jadi sekali lagi ini tuh sesuai pengalaman ya, teman-teman. Jadi contoh kuota program studi yang kalian pilih adalah 24 orang. Kan kamu tuh peringkat 25 misalnya. Otomatis yang peringkat 25 tuh nggak lulus kan ya, sampai 24 aja, karena kuotanya tuh hanya 24 di prodi itu. Ketika kalian memilih nggak mau dipindahkan, itu otomatis kalian gugur dong, karena kalian peringkat 25. Kalian tuh nggak masuk di akumulasi 24 orang tadi untuk lulus. Akan tetapi ketika kalian memilih second choice, ataupun kalian siap untuk pindah prodi, itu membuka alternatif choice untuk kalian. Nah, kenapa? Karena ketika kalian mungkin peringkat 25 di program studi yang kalian pilih, itu otomatis kan kalian gak lulus di program studi yang kalian pilih. Namun ternyata pada saat kalian perankingan di program studi lain, ternyata nilai kalian tuh lebih tinggi dibandingkan mereka yang di program studi lain. Itu bisa membuat kalian tuh peluangnya lebih besar untuk lulus. Karena memang kalian tuh gak lulus di prodi kalian, tapi kalian bisa lulus di prodi ataupun program studi yang lain. Seperti itu, teman-teman. Intinya, ketika kalian tidak siap dipindahkan ke prodi lain, itu kesempatan lulus kalian itu sedikit. Kecuali kalau kalian memang yakin ya, kalau misalnya tes-tes kalian ataupun rangkaian tes kalian yang lain itu udah maksimal. Ataupun kalian yakin kalau pemenuhan kuota di program studi kalian itu, kalian bisa, kalian mampu untuk lulus. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau pilihan kedua, kalian bersedia untuk pindah prodi, nah itu akan membuka ataupun membesarkan peluang kalian untuk lulus nih, karena kalian bisa lulus di program studi lain. Habis itu banyak banget juga yang bertanya bahwa, Kak, kalau misalnya kita pindah prodi itu memungkinkan nggak ya untuk kita dari polbit ke reguler ataupun non polbit? Sebenarnya itu tuh nggak bisa dijelasin langsung oleh tim si pencetarnya bahwa kalian pindah polbit atau enggak, karena memang keputusan akhir tuh ada di mereka. Jadi nanti pas pantuhir itu keputusan akhir tetap di mereka, tapi menurut pengalaman aku itu tuh hanya dipindah prodikan. Kalau dipikir juga nggak mungkin kan dari darat ke laut, laut ke udara, udara ke darat. Nah, nggak mungkin seperti itu. Paling kalau misalnya dipindah instansi itu darat ke darat, laut ke laut, udara ke udara. Dan hanya API Madiun kayaknya yang hanya memiliki non-polbit, sedangkan yang lainnya itu hanya pelayaran. Jadi kesempatan yang bisa seperti itu tuh hanya pelayaran, teman-teman. Jadi untuk kalian yang darat, apalagi udara ya, itu nggak ada non-polbit sama sekali. Jadi kalian nggak perlu khawatir bahwa kalian dipindahkan ke non-polbit. Dan sesuai pengalaman juga, itu tuh banyak banget temanku dulu yang dari TPU ke KP. Jadi dia tuh nilainya di TPU tuh, atau teknik pesawat udara itu nggak cukup. Sedangkan di komunikasi penerbangan itu nilainya tinggi. Jadi dia dipindah prodikan dari TPU ke KP, seperti itu. Nah, ada juga beberapa temanku KP itu dipindahkan ke Surabaya. Jadi dia tuh mendaftarnya di Makassar, sedangkan pendidikannya di Surabaya. Ada juga yang dipindahkan ke Medan. Seperti itu. Jadi dia tuh pindah instansi, tapi instansinya tuh antara ATKP Makassar, dulu kan masih ATKP, antara ATKP Makassar, ATKP Surabaya, dan ATKP Medan waktu itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa prodi itu adalah kalian hanya pindah program studi dari
satu program studi ke program studi lainnya itu dengan instansi yang sama, sekolah yang sama. Kalaupun kalian dipindah ke instansi lain, itu paling sesama udara juga ataupun sesama darat, sesama laut seperti itu. Jadi kalau kalian mendaftar di mitra udara, kalian dipindah instansikan ataupun pindah prodikan, itu tetap ke mitra udara. Begitu juga dengan laut dan darat. Jadi kalian bisa simpulkan sendirilah kalian mau pilih bersedia pindah ataupun nggak bersedia pindah. Tapi yang aku tegasin, kalau kalian pilih nggak bersedia pindah prodi, itu kalau misalnya kalian nggak lulus di prodi kalian, ya udah kalian gugur, nggak bisa lanjut lagi. Sedangkan kalau kalian pilih pindah prodi, kalian bisa punya peluang ketika kalian nggak lulus di prodi kalian bisa punya peluang di prodi lain ataupun program studi lain. Nah, itu tergantung pilihan kalian mau di mana. Aku hanya bisa menyampaikan sesuai pengalaman aja, teman-teman. Karena di sini tuh pure aku mau berbagi ke kalian gimana sih pindah prodi itu, biar kalian tuh nggak bingung-bingung juga, biar kalian tuh nggak salah langkah juga, nggak salah pilih juga. Setidaknya ada bayangan kan untuk kalian gimana sih pindah prodi itu. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan seputar pindah prodi ini. Kalau misalnya banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.